Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Adisto dari kelas 12-2 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan peluang. Jadi pengertian dari peluang adalah besarannya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Peluang juga biasa disebut sebagai probabilitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan permutasi dan kombinasi. Jadi, permutasi adalah cara menyusun atau mengatur elemen dari suatu himpunan di mana urutan sangat diperhatikan. Permutasi R unsur dari N unsur dapat disimbolkan dengan NPR. Permutasi ada 4 jenis, yaitu yang pertama adalah permutasi unsur boleh berulang. Permutasi unsur dengan pengulangan terjadi jika setiap elemen dapat digunakan lebih dari satu kali dalam menyusun suatu urutan. Contohnya adalah berapa banyak bilangan 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 jika angka berulang. Jawabannya adalah kita masukkan rumus yang tadi, N, PR, itu bisa disingkat menjadi N pangkat R, kemudian kita masukkan angkanya 5P3 atau 5 pangkat 3. Di sini hasilnya adalah 125. Selanjutnya ada permutasi unsur tidak boleh berulang. Elemen hanya digunakan sekali dalam penyusunan, sehingga setiap elemen yang sudah dipilih tidak dapat digunakan lagi. Contohnya, berapa banyak bilangan 3 angka yang berbeda yang dapat dibentuk dari angka 1 sampai 5? Jawabannya, NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Sama dengan 5P3 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. Hasilnya adalah 5 faktorial per 2 faktorial. Kemudian kita jabarkan 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Di sini 2 dan 2 sama-sama kita coret dan didapatkan hasilnya 60. Selanjutnya, yang ketiga, di sini ada permutasi siklik. Digunakan untuk menghitung banyaknya cara menyajikan elemen dalam bentuk melingkar. Contohnya adalah berapa banyak cara menyusun 4 orang dalam meja bundar. Jawabannya adalah P sama dengan 4 min 1 faktorial. Hasilnya adalah 3 faktorial, kemudian dijabarkan, hasilnya adalah 3 kali. Selanjutnya di sini yang terakhir adalah permutasi unsur berulang. Digunakan saat elemen dalam kumpulan mengandung elemen yang berulang. Di sini rumusnya adalah P sama dengan N faktorial per P1, P2, hingga PK faktorial. Di sini N-nya adalah total elemen, P1, P2, hingga PK adalah jumlah pengulangan setiap elemen. Contohnya adalah berapa banyak susunan dari kata bebek. Di sini kata bebek, huruf B-nya berulang 2 kali dan E-nya berulang 2 kali. Maka kita masukkan rumusnya P sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dan 2 faktorial. Di sini kita jabarkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dan 2 faktorial. Di sini 2-nya kita coret dengan 2 dan 2 satunya lagi kita coret dengan 4. Kemudian 5 kali 2 dikali 3 hasilnya adalah 30. Sekarang kita masuk ke dalam materi kombinasi. Jadi pengertiannya, kombinasi adalah cara untuk memilih beberapa elemen dari sekumpulan elemen tanpa memperhatikan urutan. Kita lihat rumusnya adalah NCR sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R tutup kurung faktorial kemudian R faktorial. Di sini contoh soalnya adalah dari 5 siswa A sampai E dipilih 3 orang untuk membentuk tim olimpiade. Berapa banyak cara tim dapat dibentuk? Langsung saja kita jawab di sini.
Kita masukkan sesuai dengan rumus yang tadi, 5C3 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dan 3 faktorial. Kemudian 5 dikurang 3 hasilnya 2, 5 faktorial per 2 faktorial dan 3 faktorial. Kita jabarkan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial dan 3 faktorial. Di sini 2 kita coret dengan 4 dan 3 kita coret dengan 3. Hasilnya adalah 5 dikali 2 sama dengan 10 cara. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Di sini yang pertama adalah dalam sebuah kantong terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Dari dalam kantong diambil 2 bola sekaligus. Berapa peluang keduanya berwarna sama? Langsung saja kita jawab. Karena di sini kita dapat mengasumsikan berwarna sama, kemungkinan kedua bola tersebut bisa dua-duanya berwarna merah ataupun dua-duanya berwarna putih. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya. P sama dengan 6C2 ditambah 4C2 kemudian dibagi 10C2. Kita akan mencari 6C2 dulu di sini. 6C2 dapat dari mana? Dari 6 bola merah yang diambil 2 bola. Maka akan kita cari 6C2 sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Hasilnya kemudian 4 faktorial dengan 4 faktorial kita coret. Dan di sini kita dapat hasilnya 6 dikali 5 sama dengan 30. Kemudian kita bagi 2, hasilnya adalah 15. Kita lanjut ke 4C2. Sama dengan 4 faktorial 2 faktorial. Ini 2 dan 2 kita coret dan dapat hasilnya 4 dikali 3 itu hasilnya 12, kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 6. Dan yang terakhir 10C2. Dengan 8 kita coret, 10 dikali 9 hasilnya 90, dibagi 2 hasilnya adalah 40. Ini sudah diketahui, maka kita langsung saja masuk ke dalam rumus yang tadi kita sudah tuliskan. P sama dengan hasil dari 6C2 adalah 15 ditambah dengan 4C2 hasilnya adalah 6 dibagi 10C2 hasilnya adalah 45. Nah, di sini 15 ditambah 6 hasilnya adalah 21 per 45. Masih dapat kita sederhanakan, keduanya sama-sama dibagi 3. 21 dibagi 3 adalah 7 dan 45 dibagi 3 adalah 15. Jadi hasilnya adalah 7/15.